Tiba-tiba, beberapa pria yang membawa pedang panjang di punggungnya berjalan ke arahnya, semuanya mengenakan pakaian dengan gaya dan warna yang sama. Mereka semua berjalan dengan kepala terangkat tinggi dan peti terangkat, dan dengan satu pandangan dia tahu bahwa mereka adalah murid arogan dari campuran sekte. Aneh untuk dikatakan, tetapi semakin kecil sekte tempat para murid berasal, semakin mereka takut bahwa orang lain tidak akan tahu bahwa mereka adalah kultivator. Mereka mungkin juga telah menyulam kata itu dengan sangat banyak pada pakaian mereka. Shen Qingqiu berbalik secara otomatis dan dengan nyaman mengambil topeng iblis dari sisi jalan sebelum meletakkannya di wajahnya, dengan tenang berjalan melewati mereka. 6 dari setiap 10 pengunjung di festival itu mengenakan topeng, jadi dia tidak takut terlihat mencolok ketika dia bercampur di antara mereka. Dia mendengar salah satu pria bertanya, "Seshung, apakah pedang Xiuya benar-benar ada di kota tempat seseorang bisa datang dan mengambilnya?" Pemimpin kelompok itu mencaci, "Itu adalah hadiah yang dikirim oleh aliansi dari 4 faksi, bagaimana bisa itu palsu? Tidakkah kau melihat bahwa banyak sekte telah mengirim orang ke sini untuk mengelilingi tempat itu? Lihat, kalian juga melihat hadiah yang diposting Istana Huanhua. Apakah kamu tidak menginginkannya?" Ribuan pikiran melayang di kepala Shen Qingqiu. Pada akhirnya, dia juga tanpa disadari telah menjadi buronan. Tidak heran Istana Huanhua memberikan investasi sebesar itu. Jika kita akan membicarakannya, itu juga cukup tragis. Shen Qingqiu berpikir, paling-paling, yang kulakukan hanyalah menjatuhkan seorang murid rendahan dari Istana Huanhua. Aku bahkan tidak melakukan hal lain, jadi bagaimana Istana Huanhua menjadi korban yang begitu menyedihkan? Dia ingin terus mendengarkan, tetapi orang-orang itu berjalan semakin jauh sampai mereka dipisahkan oleh serbuan orang dan dia harus menyerah. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus mencari rumah kosong untuk beristirahat sebentar, salah satu kakinya tiba-tiba terasa berat. Dia menunduk hanya untuk melihat seorang anak kecil memeluk pahanya. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat seolah-olah dia kekurangan gizi, tetapi matanya besar dan cerah saat dia menatap lurus ke arah Shen Qingqiu, memeluk pahanya dan menolak untuk melepaskannya. Shen Qingqiu menepuk kepalanya. "Kamu dari keluarga mana? Apakah kamu tersesat?" Anak kecil itu mengangguk, dan ketika dia membuka mulutnya, suaranya halus dan lembut. "Tersesat." Shen Qingqiu menganggap dia lucu dan tampak sedikit familiar, jadi dia membungkuk dan mengangkatnya, membiarkan dia duduk di lekukan lengannya. "Siapa yang membawamu ke sini?" Bocah kecil itu memeluk lehernya dan mengatupkan bibirnya. "Dengan Shizun." Mungkinkah dia seorang murid muda dari suatu sekte? Jika orang dewasa datang mencarinya, itu akan jadi masalah. Namun, untuk beberapa alasan, penampilan sedih anak itu saat dia berkata, "Shizun," sangat menarik hati sanubari Shen Qingqiu. Dia tidak bisa mengeraskan hatinya dan hanya melemparkannya ke pinggir jalan sehingga dia bisa terus berjongkok di sana dengan menyedihkan. Dia menepuk pantat kecilnya yang lembut dan berkata, "Shizun tidak merawatmu dengan baik, hati nuraninya pasti sangat buruk. Apakah kamu ingat di mana kamu tersesat?" Anak kecil itu terkikik di dekat telinganya. "Aku ingat." Shizun secara langsung mendorongku ke bawah dengan satu serangan, "Bagaimana kamu tidak ingat?" Segera, separuh tubuh Shen Qingqiu menjadi dingin. Dia merasa seolah apa yang dia pegang di pelukannya bukanlah anak kecil, melainkan ular berbisa ular besar yang melingkari lehernya, memamerkan taringnya. Itu bisa menggigit kapan saja dan menyuntikkan racun ke dalam dirinya. Dia dengan keras melemparkan orang itu dari pelukannya dan berbalik, merinding terbentuk di seluruh punggungnya. Dalam sekejap, semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Semua orang di jalan menatapnya. Mereka yang memakai topeng dan yang tidak memakai topeng semuanya tampak membeku pada detik itu, menahan napas saat mereka melihatnya. Dari orang-orang yang mengenakan topeng, topeng iblis di wajah mereka ganas dan menakutkan, sedangkan untuk yang tanpa topeng, mereka bahkan lebih menimbulkan kepanikan. Tidak satupun dari mereka memiliki wajah. Insting pertama Shen Qingqiu adalah meletakkan tangannya di pedang Xiuya, tetapi dia langsung sadar. Dia tidak bisa menyerang. Ini adalah apa yang awalnya dia ajarkan pada Luo Binghe. Dalam formasi iblis mimpi, jika dia menyerang orang dalam mimpi, itu sama dengan menyerang jiwanya sendiri dalam kenyataan. Keringat dingin menutupi dahi Shen Qingqiu. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar memasuki lingkup formasi, meskipun orang secara alami tidak akan dapat mengingat kapan atau bagaimana mimpi itu dimulai.
Tidak mungkin kegugupannya menjadi begitu kacau sehingga saat dia berlari dan berlari, dia baru saja tertidur di pinggir jalan, bukan? Di belakangnya, suara muda dan lembut berkata, "Shizun." Saat itu, ketika suara itu ada di dekat telinganya, itu jelas sangat lembut dan manis, tetapi ketika dia mendengarnya sekarang, tiba-tiba suara itu mengandung maksud jahat yang tidak bisa dijelaskan. Boka Luo Binghe ada di belakangnya, dan dia berkata dari kejauhan, "Kenapa kamu tidak menginginkanku lagi?" Shen Qingqiu dengan tegas tidak melihat ke belakang dan segera mulai pergi. Meskipun semua orang tak berwajah ini menatapnya itu tidak bisa disebut menatap, mengingat mereka bahkan tidak memiliki mata, tetapi semua wajah mereka menghadap ke arah Shen Qingqiu. Dia pasti bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya. Shen Qingqiu berpura-pura tidak bisa melihat mereka sama sekali dan menyerang ke depan dengan tiba-tiba. Jika ada orang yang menghalangi jalannya, dia mendorong mereka ke samping. Tiba-tiba, sebuah tangan menghentikan serangannya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa meskipun tangannya ramping, itu sangat kuat sehingga menakutkan, itu seperti lingkaran besi. Luo Binghe yang berusia 14 tahun menggenggam erat pergelangan tangannya, dan selain memar di wajahnya yang sering muncul sepanjang tahun, ekspresinya penuh dengan kesedihan. Mata hitam pekat itu menatapnya dengan cermat. "Kau masih datang." Shen Qingqiu mengibaskan lengannya 3 kali sebelum dia melepaskan diri, mendorong kerumunan saat dia berlari. Pertama kali masih anak-anak, yang kedua saat remaja. Jika versi dewasa muncul, dia benar-benar tidak akan bertahan lagi. Namun, jalan itu sepertinya terus berjalan selamanya dan dia tidak akan pernah mencapai ujungnya. Setelah kios-kios kecil di kedua sisi jalan muncul untuk kedua kalinya, bersama dengan anak-anak tanpa wajah yang bermain-main dan para wanita muda yang mengenakan topeng iblis, Shen Qingqiu akhirnya yakin bahwa jalan di dalam mimpi ini terus berputar. Mustahil untuk meninggalkannya dengan berjalan ke depan. Karena maju atau mundur tidak ada gunanya, dia harus mencari jalan baru. Shen Qingqiu melihat ke kiri dan ke kanan sebelum bergerak cepat ke depan sebuah toko anggur. Lentera merah besar digantung tinggi di depan pintu toko anggur, lampu merah redup dan memikat. Pintu kayu ditutup rapat, tetapi Shen Qingqiu menariknya terbuka dan melangkah masuk. Hanya ketika dia benar-benar melangkah melalui kedua pintu kayu, itu terbanting menutup sendiri. Bagian dalam ruangan itu gelap gulita dan angin dingin melewatinya. Sepertinya dia tidak berada di dalam toko anggur, melainkan gua gunung. Shen Qingqiu tidak menganggapnya tidak terduga. Kau tidak bisa menggunakan akal sehat untuk mengevaluasi mimpi. Setiap pintu memiliki kemungkinan untuk menuju kemanapun di dunia. Pada saat itu, dia mendengar serangkaian suara aneh. Ada suara yang sepertinya milik seseorang yang paru-parunya telah bocor. Mereka terus terengah-engah dengan kesulitan ekstrim dan penderitaan yang luar biasa. Terlebih lagi, sepertinya itu bukan hanya satu orang. Shen Qingqiu menjentikkan jarinya dan nyala api keluar dari ujung jarinya, menembak ke arah tempat suara aneh itu berasal. Cahaya api benar-benar menerangi tempat itu, dan pupil matanya langsung menyusut karena terkejut. Liu Qingge memegang pedang Cheng Luan di tangannya dan mengarahkan pedangnya pada dirinya sendiri sebelum menancapkannya ke dadanya sendiri. Akhir chapter 40. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.